Halo, selamat siang Mbak Heni. Oke, kita menunggu 1-2 menit dulu untuk followers yang mau bergabung. Oke. Halo. Halo, selamat siang. Apa kabar ini? Baik, Wajahnya cantik sekali hari ini. Gimana? Puasanya kuat? Masih kuat? masih tapi dua hari pertama nggak puasa, bolong baru berapa 2 hari ini puasa. Oh ya, mesti ada halangan ya. Iya, Oke, kita tunggu 1-2 menit dulu. Mungkin ada yang mau bergabung lewat IG Live ini, tapi kalaupun tidak, kita mulai saja. Atau nanti juga kita akan konversi ke video YouTube dan mungkin oke, bisa menjangkau lebih banyak orang yang nonton gitu. oke, siap. Gimana anak-anak sehat? Alhamdulillah. Dika kayaknya udah besar banget ya sekarang. Aduh, jangan tanya Mbak, intinya udah kayak tiang listrik itu. Soalnya ikut taekwondo kan, jadi mereka semua nih pada tinggi-tinggi, anakku ini, aduh aku bingung. Iya, iya itu sekarang Iya, udah badannya udah lebih besar dari aku, lebih tinggi iya. dari aku. Terus Aku lihat kemarin eh, di postingannya Mbak, yang bonceng motor yang aku itu. udah setinggi itu Iya, ya. Dulu tahun iya, 2015-16 perasaan masih masih kecil, kecil. pipi. Tapi sekarang Iya, Jogja suka ya gimana aku ya, Mbak? Dika. Jadi kan suka Gimana? coret-coret di Sidika suka Iya, coret-coret rambut juga. iya. Passionnya kayaknya di situ deh Mbak, tapi belum tahu sih. Maksudnya ya masih mengalir. Tapi namanya anak bujangnya, anak laki-laki beda. Kalau perempuan kan lebih telaten kan. Anak laki-laki ini cenderung mut-mutan gitu. Itu dia mulai gambar lagi karena ada tugas, tapi aslinya sih memang kadang kalau nggak ada kerjaan yang dari sekolah itu mulai coret-coret, tapi kayaknya tidak terorganisir kayak Mbak Yaya punya kan apa ya. Bagus sekali dia punya apanya portofolionya dia tuh ya semut-mutnya dia aja di hasilnya udah lepas uang Sama nggak aja. dibuat padahal udah dibelikan Sama buku aja, sketsa malah itu. sekarang itu setelah remaja itu dia nggak mau lukisan-lukisannya tak lihat. Jadi dia punyain Oh. sendiri terus terus kayaknya dijual deh. Dia mulai belajar jual lukisan-lukisan. Nah, aku tuh ngarahinnya ke situ kan, makanya lagi coba nanti mau arahnya mungkin kan saya bilang kalau kamu sudah punya basic menggambar tuh kan bisa jadi desainer. Nah, kemarin gambar logo, aku mau bikin satu logo itu di gambar sketsa manual tuh bagus. Saya bilang kalau nanti ada ya ada perangkat untuk digambar digital kan lebih bagus masih. Ya masih SMP lah Mbak, tapi tetap basicnya dulu diperkuat. Iya, Oke, aku sapa dulu ya yang udah bergabung ini ada Adek Hilda. Halo Hilda. Terus ada mahasiswa juga. Oke, ada Usi Hilda 87 ini. Oke. Semoga juga mungkin followersnya Mbak Heni ya. Jogja gimana Mbak? Aman? ini lagi kemarin peristiwa Kliti itu loh, nggak anu Iya, nah korban itu Kliti itu juga. itu tuh nanti kita juga kulik-kulik ya. Iya, iya. Itu kan peran orang tua itu apalagi para bunda itu kan besar sekali untuk mengontrol Iya. anak-anaknya ya. Nanti kita kulik-kulik deh. Terus bulan Ramadan ini jadi keingat beberapa tahun lalu di Jogja. Udah mulai list. Hari ini bubur di mana ya? Bubur sama siapa? Iya dia itu Eh, kan di Bebakaran ya, ingat dulu. ya, ya, ya rutin gitu. Oke Kabar Mbak, rumah kita mulai gimana? aja ya. Iya, Kita iya, mulai boleh. aja nanti pasti ada yang gabung. Oke, baik. Selamat siang Mbak Heni, selamat Selamat siang siang. teman-teman yang sudah bergabung lewat IG Live dan juga nanti teman-teman yang akan menyaksikan di channel YouTube.
Uh, ini kali kedua sebenarnya saya mengajak perempuan inspiratif yang sudah hadir di layar ini. Program yang sama tapi tahunnya beda. Kemarin itu kayaknya persiapannya belum matang, jadi ya kayak lepas saja. Nah, tahun ini puji Tuhan program Dua Layar Dua Perempuan ini momennya tepat pas menyongsong Hari Kartini 21 April 2022. Dan yang sudah hadir di hadapan kita, Mbak Heni ini nanti akan memperkenalkan diri. Tapi seperti Mbak Heni tahu, ini sudah kali ke-6 dan cukup banyak list permintaan para perempuan-perempuan inspiratif, hebat dengan dunianya sendiri yang ternyata mau berbagi. Dan ternyata responnya bagus, jadi saya dan Mbak Heni bisa memikirkan ke depannya itu program apa lagi nih yang bisa menjangkau kita para perempuan supaya kita juga bisa berdaya dan memberdayakan orang lain di sekitar kita. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu selanjutnya mungkin saya beri kesempatan Mbak Heni untuk memperkenalkan diri dulu. Ini siapa, sampai bisa hadir hari ini nih, bagaimana atau relationship-nya dengan saya ini, bagaimana, bisa diceritakan bebas, gak usah formal-formal. Dipersilahkan. Ini saya ucapkan selamat siang buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim, selamat menjalankan puasa. Dan apa ya istilahnya, alhamdulillah ini sudah kedua kali saya berbincang dengan Ceng Irma dalam ini ya, forum Dua Layar Dua Perempuan. Ini tahun lalu ya kayaknya kita yang pertama ya. Iya, tahun lalu. Ya, ini perkenalkan, kalau nama lengkap saya Nugraheni Dwi Budiarti. Biasa dipanggil Heni, mungkin kalau di Jogja dan sekitarnya saya suka dipanggil Bunda Heni. Karena kegiatan saya sekarang lebih ke penggiat pendidikan dan sering diminta untuk jadi narasumber parenting. Ya karena sudah lama, jadi panggilannya Bunda Heni. Coba saya belum nikah, panggilannya paling lebih ke apa? Nona. Ya nggak apa-apa, emang udah lama bentuknya udah banyak. Kenapa? Saya aslinya sebenarnya orang Jawa Timur, tapi akhirnya nikah dengan Pangeran Jogja. Ya sudah, akhirnya tinggal di Jogja. Saya sebenarnya ini tadi yang akan kita bicarakan nanti, sebenarnya saya basicnya bukan orang pendidikan ya, saya seorang sarjana peternakan jadi Institut Pertanian Bogor. Tapi kemudian S2-nya ngambil pendidikan. Nah ini satu ini sama Jeng Irma, alma maternya S2-nya. Jadi akhirnya kita ketemu dan dulu jadi ini ya, suka jadi teman diskusi dan debat kalau di kelas dan di ini sama mungkin sama Pak Hilmon juga ya. Ini Pak Hilmon nggak ikutan debat ya? Kapan-kapan nanti dia pasti lewat YouTube aja. Jadi sudah lama dengan Irma dan kita sering dulu satu kelompok, mungkin penelitian bareng satu kelompok, terus apalah sering berdiskusi membicarakan banyak hal tentang keluarga, tentang ini dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau mau ke Jogja, monggo main ke rumah saya atau mau lanjut ke sekolah di Jogja karena suami saya juga ngajar kebetulan di alma mater kita ya, Jeng Irma ya. Oke, itu aja mungkin perkenalan saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Heni. Ya, seperti tadi yang Mbak Heni sudah sampaikan, teman-teman yang ikut tergabung dan menyaksikan diskusi sederhana kita hari ini, tadi dengar bahwa Mbak Heni itu basic S1-nya ya sebenarnya pada akhirnya jadi insinyur insinyur peternakan ya Mbak, gitu. Iya, tapi itu kan masuk cakupan ilmu pertanian ya. Ya di ITB, tetapi nyasarnya ujung-ujungnya di sini sekarang bergeraknya jadi pegiat literasi, pegiat pendidikan dan pegiat ilmu-ilmu berkaitan dengan parenting. Nah, ini pas topiknya di momen layar dua perempuan ini kita membahas apa sih sebenarnya yang dilakukan Kartini modern era saat ini gitu ya. Dan saya yakin yang Mbak Heni sudah buat itu salah satu karya yang pada akhirnya juga mencirikan bahwa Kartini modern saat ini ya pergerakannya tuh bisa kadang sangat out of the box gitu. Kalau Kartini zaman dulu kan ya concern di bidang pendidikan karena saat itu kondisinya seperti itu. Nah sekarang kalau saya
minta Mbak Heni untuk membagikan pengalaman menjadi Kartini modern dengan struggle bidang ilmuwan dasarnya itu teknik peternakan di ITB, tapi kok sekarang malah concern di pendidikan dan parenting. Apakah karena sempat 2 tahun mengenyam bangku perkuliahan pendidikan dasar di program pasca sarjana, atau memang passionnya di situ? Hanya salah nyasar nih waktu S1 atau bagaimana? Nah, ini juga mungkin dari ceritanya Mbak Heni juga akan menginspirasi banyak perempuan di luar sana. Ternyata ya yang tidak linear pun itu bisa jadi apa ya, bisa menginspirasi juga dan bisa berdaya untuk dirinya sendiri dan orang lain ketika dia tetap terus bergerak gitu. Coba diceritakan Mbak Heni. Oke, kalau kalau ini kenapa akhirnya saya ke pendidikan itu sebenarnya kalau dari kecilnya saya sendiri memang cenderung pengen jadi seorang ahli gizi ataupun insinyur pertanian karena saya berpikirnya kalau lihat film dulu sinetron-sinetron kan ada ya maksudnya yang apa ya itu Sartika atau apa itu penggambaran insinyur pertanian itu kan dekat dengan masyarakat, dia memberikan penyuluhan ke masyarakat dan sebagainya. Nah, saya tuh tipe orang yang memang tanpa saya sadari itu linguistik verbal saya kuat. Jadi senang ini gitu. Terus dari kecil saya juga jadi tanpa saya sadari itu sebenarnya juga merupakan basic utama untuk apa ya? Untuk bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain, menyampaikan informasi kepada orang lain gitu. Jadi sebenarnya apa ya bekal untuk menjadi seorang pengajar, seorang guru pengajar atau orang yang bergerak dengan ketika kerjanya nanti basicnya pakai kekuatan linguistik verbal itu sudah ada dari kecil. Cuma saya tidak menyadari itu dan saya memang suka ilmu biologi dari dulu itu ilmu biologi itu saya suka. Saya juga pengen jadi ahli gizi karena saya suka masak ya. Terus saya pengen itu. Nah itu akhirnya sebelum di IPB itu sebenarnya saya keterima di UGM juga waktu itu. Cuma akhirnya saya ke IPB karena di UGM itu lebih keterimanya di ilmu sosial gitu. Terus hanya di IPB itu saya di sana ambil prodinya sosial ekonomi industri peternakan karena saat itu kan agribisnis lagi maksudnya boomingnya ilmu agribisnis itu maksudnya kalau di pertanian termasuk yang disukai. Nah ketika diambil di sosial ekonomi industri peternakan jadi hampir mirip dengan agribisnis pertanian tuh ternyata saya belajar tidak cuma ya memang basicnya ilmu eksak itu di sana harus ya kayak fisika kimia biologi itu memang semua jurusan tapi ternyata di situ tuh saya juga belajar ekonomi akuntansi terus komunikasi ilmu komunikasi itu belajar ilmu penyuluhan itu belajar jadi di sana tuh saya sudah mulai belajar kayak apa itu afektif apa itu kognitif dan sebagainya cuma audiensnya adalah petani dan peternak masyarakat tapi ilmu itu ada gitu nah ketika kuliah itulah saya sempat sakit gitu jadi sempat mengalami sakit tapi alhamdulillah saya bisa bangkit. Nah, ketika lulus dari 2 bulan saya mengirimkan berbagai lamaran itu karena bapak saya kan kerjanya di sebuah perbankan yang maksudnya memberi pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat desa gitu ya. Saya nggak usah sebutin banknya. Nah, itu saya sempat juga ngirim ini, tapi saya melihat bapak saya kok kerjanya kalau sampai kalau pembukuan dan sebagainya itu kayaknya berat sekali gitu kayaknya ke fisik saya juga nggak kuat. Alhamdulillah dari berbagai lamaran itu yang pertama diterima itu ternyata di sebuah sekolah berwawasan internasional gitu. Yang pertama saya dipanggil jadi itulah saya bilangnya ke Allah ya ke Tuhan bahwa saya ya udah yang manggil yang pertama kali lamaran yang saya ada jawaban pertama kali itulah yang insya Allah saya tekuni. Saya mohon ya Allah berikan yang ini nah itu ternyata disebut sekolah berwawasan internasional. Saya pikir karena saya dulu sekolahnya selalu di sekolah konvensional, saya berpikir nanti saya akan hanya mengajar mungkin jengilma atau ekspositori ya guru hanya talk and talk berbicara dan saja gitu. Nah ternyata saya keterima di sebuah sekolah berwawasan internasional yang di sana pakai metode active learning, jadi learning by doing. Jadi anak-anak guru-guru itu tidak mengajar dengan sistem ekspositori, guru hanya mengajar papan tulis nulis dan murid hanya mendengarkan guru berceramah sampai hari kiamat gitu ya, Mas ya. Guru berceramah terus gitu enggak seperti itu ternyata. Dan muridnya pasti. Muridnya pasti ternyata anak itu
saya di sana ini di training dan banyak trainernya itu maksudnya dari orang luar dari ini gitu. Memang pakar-pakar pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Nah itu Oke, maaf Mbak, itu sekolahnya ternyata waktu itu di Jogja ya? enggak Yang di Mbak Cibubur, maksud? di Jakarta Timur, di daerah Oh, di Jakarta. Cibubur. Ada Oh, Cibubur di kan Timur. Oke. kan saya dari Bogor ke Jakarta kan lebih dekat. Ya, Nah, di sana lebih dekat. Oke, saya oke, di oke. sana terus itu ternyata murid-murid itu belajarnya dengan sesuatu yang membuat saya Masya Allah, ternyata ilmu pendidikan tuh sesuatu yang sangat membuat saya Keren ini. Ya. keren. Jadi Ya. anak-anak tuh kalau belajar tuh ya sambil melakukan learning by doing, active learning. Jadi Oke. kayak kayak umpamanya lagi belajar tentang laut itu, jadi seolah-olah kelas itu seperti kita berada di dalam, itu hasil karya anak, pembelajaran itu jadi terkait, jadi belum belum tematik yang bagaimana tuh, pembelajaran di sana sudah tematik yang guru itu Ya. memang harus Sampai kreatif display dan kelasnya. menggunakan barang bekas dan sebagainya, Ya. dan kita setiap Sabtu di training. Dari situlah saya mulai belajar bahwa ternyata ilmu mendidik, ilmu mengajar, ilmu itu penting sekali, apalagi saya seorang perempuan. Pelan-pelan Ya. ternyata saya mulai mulai mencintai ilmu pendidikan itu gitu. Mulai mencintai ilmu pendidikan itu, saya di sana akhirnya mungkin sekitar 4 tahunan ya, hampir 4 tahun. Tapi saya harus pulang, nggak tahu tiba-tiba kenapa saya harus pulang, terus saya ingin pulang ke Jawa Timur, ternyata saya berkeinginan untuk ngambil akta 4. Waktu itu akta 4 belum Oke. PPG, belum Oh, belum iya. Oke. belum profesi gitu. Ya. Nah, saya ambil akta 4. Nah, saya lihat memang yang paling memungkinkan waktu itu di UNJ, kampus kita ya, alma mater kita. Ya. Cuma cuma nggak tahu kenapa akhirnya saya waktu itu ya sudah, kata ibu di Jawa Timur aja. Saya ambil akta 4 di Jawa Timur. Tapi dari situlah saya kenal suami saya, karena suami saya kan kuliahnya double di UGM dan UNJ. Suami saya itu sekarang ngajar di UNJ juga. Nah itu yang beri info agar saya bisa ngambil akta 4 di UNJ. Tapi saya nggak jadi ikut akta 4-nya, tapi jadi nikah sama dia gitu. Tapi saya kan bilang tempatnya Oke. di Jawa Timur. Di Jawa Timur tuh saya sempat juga Oke. ngajar di TK, terus MTSN gitu ya. Saya semakin ini tuh saya kenalkan apa yang saya dapat di Jakarta itu, saya kenalkan karena saya berpikir, karena luar biasa sekali ilmu-ilmu di sana itu. Saya berpikir kenapa yang untuk mendapatkan ilmu yang seperti ini, anak-anak belajar dengan fun, dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, itu hanya dirasakan oleh anak-anak orang kaya. Itu kan waktu itu bayarnya jutaan ya di sana ya, maksudnya puluhan juta sudah di sana, itu bagi kita tahun segitu tuh udah tinggi sekali gitu. Dan Luar murid saya biasa tuh sekali. artis-artis kecil, artis-artis cilik, anak-anak pejabat itu yang jadi murid saya di sana. Saya berpikir sayang sekali kenapa ilmu yang seperti ini, guru yang namanya Hanya cara mengajar dinikmati yang oleh berkualitas seperti terbatas. ini hanya di ini anak-anak orang mampu. Akhirnya saya berpikir ketika di Jawa Timur saya kenalkan ke sekolah-sekolah yang di mana saya mengajar, tuh saya kenalkan. Cuma saya di Jawa Timur tidak terlalu lama karena nikah ya dengan orang Jogja, saya akhirnya ikut suami di Jogja. Nah, karena yang saya dapatkan itu ilmu yang maksudnya pembelajaran yang bukan konvensional gitu, ketika di Jogja saya memang berhadapan dengan kota pendidikan, kota pelajar gitu. Tapi kan pembelajaran tetap konvensional, tetap menitik beratkan akademis gitu loh di situ. Nah, itu Oh, sangat saya sangat mulai amat gitu. bayangin saya ya, aduh gitu, mengalami gejolak-gejolak seperti ini. Jadi kan kayak penekanan anak untuk meraih nilai akademis, untuk prestasi sekolah, untuk mencapai, pokoknya sekolah yang dianggap benar itu sekolah yang menghasilkan anak-anak dengan nem tinggi, dengan apa ya, ada kelas-kelas akselerasi yang kadang kamu diukur IQ-nya segini untuk bisa masuk kelas unggulan dan sebagainya. Itu tuh di hati saya ada kayak gejolak gitu. Saya Dan apa keprihatinan yang ya saya Mbak ya. dapatkan itu benar. Apalagi setelah anak saya masuk sekolah, karena saya masuk sekolah dasar itu, kebetulan kan saya di mana ya, saya pindah dari Jawa Timur karena dia TK-nya dari Jawa Timur, karena suami saya waktu itu S2-nya kan di Malang gitu. Pindah ke Jogja, saya belum paham sekolah-sekolah di Jogja di gimana, hanya budenya bilang masukin ke sini. Ini tuh sekolah favorit, saya urut karena saya mau. Nah, ternyata gambaran sekolah favorit tuh ya seperti ya, kita nggak bisa menyalahkan, memang di negara kita kan sekolah favorit itu yang ketika seleksinya susah, akhirnya hanya Susah. anak-anak pintar yang masuk, terus itu ketika pembelajaran itu benar-benar siswa itu digenjot dengan Penekanan kedisiplinan yang tinggi, akademik. dengan jam pelajaran yang tinggi, dengan kurikulum yang sangat berat dan sebagainya, tanpa kita sadar bahwa itu sebenarnya membuat anak
stres gitu loh Mas ya. Yang Ya. kuat, yang pakai yang Terbebani. nggak kuat. Nah, itu saya tiap hari kayak nangis menyaksikan itu, juga melihat sekeliling. Kadang beberapa orang tua itu curhat ke saya bilang, eh, bukan hanya sekolah anak saya ya, orang-orang tua lain curhat. Ini anak saya itu karena mungkin slow learner ya anaknya, itu di sekolah itu sama gurunya jadi kayak ada diskriminasi, dianggapnya seperti ini. Terus suatu saat anak saya waktu itu bilang gini, pulang sekolah itu saya habis melahirkan anak kedua, jadi saya bilang kalau belum mengerti, saya tidak bisa menghandle terlalu dalam untuk belajar. Saya bilang kalau belum mengerti, tanyalah kepada Pak Guru atau Bu Guru, karena saya berpikir di sekolah saya dulu anak-anak itu aktif, berani bertanya kepada guru, karena Ya, guru itu ya. seperti teman, bukan Teman, sesuatu yang oke. ditakutin gitu. Ya. Nah, itu saya berpikirnya akan seperti itu, tapi ternyata anak saya itu pulang-pulang ada rasa sedih. Terus dia bilang ke ayahnya, ya aku itu anak desa ya, anak kampung ya. Loh, lah kenapa ya? Nggak apa-apa, memang kita tinggalnya di desa, kata ayahnya gitu. Enggak, tadi tuh aku matematika belum terlalu mengerti, terus aku bertanya kepada gurunya, kepada Pak Guruku, Pak aku belum mengerti ini gimana. Nah, Pak gurunya terus tanya ke aku, kamu itu anak mana sih kok maksudnya kayak gini, nggak ngerti, dari tadi diajarin nggak ngerti. Terus anakku kan menyebutkan nama desa aku. Memang kami waktu menikah kan tinggal di desa suami, memang kalau di Jogja itu desa gitu. Itu ada kata-kata yang menyakitkan dari gurunya, itu bilang pantesan anak, maksudnya anak kampung diajari jadi nggak ngerti-ngerti gitu. Itu ternyata membekas di hati anak saya. Terus bilang kayak anak desa seperti aku tuh berarti nggak boleh ya, maksudnya bertanya, boleh Ya. dihina ya sama guru. Nah, terus ayahnya bilang Menurut gini, versi mereka sih, Mbak. Ya. terus ayahnya bilang gini, nggak usah malu dibilang anak anak desa. Wong ayah itu juga anak desa, tapi ayah juga nggak pernah malu, nggak usah malu. Buktinya ayah juga nggak kalah dengan anak-anak kota gitu. Ayah juga bisa berkontribusi, ini bisa jadi makanya orang yang bisa memberi kontribusi pada negara, bisa bermanfaat, nggak kalah dengan orang kota. Tapi anak saya itu sedih, semenjak saat itu dia agak kurang suka matematika memang, karena itu kan pas matematika. Ketika saya Ya. bertanya mau mencari gurunya, ternyata gurunya itu sudah pindah, jadi dia guru baru, tapi ternyata dia juga tidak terlalu lama di situ. Dan beberapa orang tua lain juga, saya nggak mau menjelekkan, hanya bilang memang agak kurang cocok dengan pengajar itu. Tapi itu ini bukan hanya itu, kesenangannya saya juga melihat ada sistem apa ya, saya nggak menyalahkan kelas akselerasi itu, monggo dan sebagainya, tapi ketika itu diterapkan dan guru itu tidak bisa mensosialisasikan bahwa itu adalah suatu bentuk akomodasi bagi anak-anak yang dengan kecerdasan tinggi, dengan gifted, talented, itu anak-anak yang memang cerdas istimewa, bakat istimewa, itu hanya menjadikan gap bagi anak-anak. Jadi yang merasa pintar karena dia berasal kelas akselerasi atau unggulan itu seperti menghina anak-anak kelas reguler yang dianggapnya rendah. Jadi dalam satu sekolah itu seperti ada gap, apa ya, gap yang menimbulkan kecemburuan sosial gitu loh. Jadi menurut saya terbiasa dulu di sekolah sudah inklusif di sekolah saya dulu, jadi menerima anak Down syndrome dan sebagainya, itu belajar dengan anak-anak Ya. anak-anak normal, anak-anak berkebutuhan normal. Dan ini anak itu jadi kayak ada kastanya. Jadi saya kalau Ya. diperkenalkan dulu kayak tipenya kayak milih sapi, ini bibit unggul, taruh di kandang ini bibit ini. Jadi maksudnya aku Kayak menganggap bukan kok situ sekolah jadi manusia ya, kayak iya, sekolah jadi kayak binatang. gitu Ya. gitu loh. Saya berpikir, sedangkan berbagai ini kan penelitian kan menggambarkan bahwa ketika anak-anak itu dicampurkan dengan anak-anak dengan kemampuan tinggi dan sebagainya, itu perkembangan secara signifikan itu tidak terlalu nampak, seperti hanya ketika dia bisa satu kelas itu heterogen. Jadi kelas yang homogen kemampuan anaknya itu tidak akan lebih baik dengan kelas yang heterogen gitu loh. Nah, Ya. tapi ketika saya bicara dan sebagainya, itu orang nggak menganggap saya, karena saya kan sarjana peternakan. Apa lo orang insinyur peternakan ngomong ini gitu. Saya dianggap seperti itu. Nah, itu akhirnya saya gimana gitu loh. Terus saya coba nulis, saya sendiri kan waktu gadis juga penulis ya, sering saya tuangkan hanya lewat tulisan-tulisan gitu. Akhirnya sama suami, ketika anak kedua sudah lahir dan sudah bisa jalan dan sebagainya, suami meminta saya untuk, sudah kamu lanjut S2 gitu. Waktu itu saya mau mengambil, karena saya dari ilmu peternakan, saya mau ngambil ilmu sains murni, mungkin kimia atau fisika dan sebagainya. Suami berpikir itu bagus, tapi nanti kamu nggak bisa secara luas menjangkau masyarakat. Kalau mau sudah di Dikdat aja gitu. Saya masuk Dikdat itu, alhamdulillah Dan bertemu berhasil saya. untuk
Iya sama jenis agar biar linear, biar nyambung itu akhirnya saya ngambil konsentrasi akademisi IPA karena biar eksaknya itu nyambung dan hanya itu luar biasa. Jadi memang saya benar-benar apa ya kemampuan saya. Jadi saya kan memang suka bercerita, suka ngomong, terus suka gambar, tahu sendirilah. Jadi bikin media dan sebagainya itu jadi kayak eksplor. Jadi terus kenangan saya ketika mengajar di sekolah active learning dulu ini karena saya dulu berbagai media itu bikin sendiri. Jadi dulu nggak cuma ngomong ajarkan itu ketika ngambil S2 itu benar-benar ingat kan kita waktu bikin di laboratorium yang diminta Bu ini kelas kondusif itu. Nah, seperti itu kelas kami dulu tuh seperti itu. Nah, terus IPA-nya juga ini terus apalagi setelah penelitian saya mengarah ke pendidikan inklusif karena saya memang waktu itu sempat kayak seperti jadi pendamping di sekolah inklusif gitu. Jadi penelitian saya tentang pendidikan inklusif itu. Nah, dari situlah orang itu ternyata memang melihat passionnya. Biarpun kita itu sudah mendalami pendidikan dan sebagainya, tapi kalau nggak ada embel-embel kata pendidikan di titel kita itu nggak ada. Nah, ketika saya sudah jadi MPD itu orang mulai bisa mengapresiasi saya, mendengarkan saya dan sebagainya. Dan itulah merembet akhirnya karena ilmu pendidikan kan tidak jauh dari psikologi ya. Akhirnya saya juga lumayan banyak diminta udah jadi pembicara parenting sekarang itu literasi juga karena saya seorang penulis berkembang akhirnya saya diminta di berbagai sekolah mungkin di beberapa sekolah di Indonesia sering manggil saya lah untuk training gurunya untuk ini. Jadi itu mungkin di sekolah saya itu sesuatu yang biasa sudah saya lakukan tapi di sekolah lain itu jadi sesuatu yang wow bagi mereka ilmu yang baru. Nah, saya berpikir kalau di tempat lain mungkin harus bayar tinggi dan sebagainya, saya bukan tipe yang harus komersialisasi selama ilmu saya itu bermanfaat bagi orang lain, saya akan membaginya seperti itu dan Irma. Jadi teman-teman, tapi kalau ditanya apa nanti nggak nyasar nih, loh saya tuh banyak bukan hanya sekolah-sekolah yang elit yang saya bantu pengembangannya, saya sampai ke Gunung Kidul dan sebagainya ke daerah pedesaan tuh ilmu saya dari IPB yang nyambung karena sosiologi pedesaan, bagaimana mendekati masyarakat desa. Kadang di sekolah itu saya kan ada di ini ya di sekolah salah satu MA Bantul gitu ya, dia ada kewirausahaan peternakan dan pertanian, bisa maksudnya ilmu itu, jadi saya berpikir tidak ada yang sia-sia dalam hidup kita selama kita itu tahu arah kita gimana, tahu ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat dan arah kita itu gimana, kita bisa mengembangkan bagaimana. Dan saya berpikir orang tidak harus berfokus pada satu ilmu, kan kita mengenal ada polimat ya, orang yang memang bisa berkompeten pada banyak bidang gitu ya. Saya berpikir ya tidak ada salahnya kalau saya bisa jadi penulis, saya bisa jadi penggiat pendidikan, saya bisa jadi banyak orang yang berkecimpung di pertanian. Dalam angan saya ingin nabung suatu saat ingin bikin farm yang di situ juga meskipun itu farm juga bisa jadi sarana edukasi. Nah, itu tapi masih angan-angan saya saja seperti itu. Oke. Aduh, ini teman-teman di luar sana mungkin yang baru dengar sangat terkesima. Saya saja yang ini mungkin momen kesekian kalinya kami saling sharing perjalanan hidup pun selalu terpukau mendengar jejak perjalanan hidupnya Mbak Heni di bidang pendidikan dan pada akhirnya tadi mengulik pada akhirnya gelar sarjana itu meskipun dia tidak sinkron dengan gelar yang dapat untuk pasca sarjana, tapi ternyata ketika bisa dikombinasikan dengan bagus, lalu kita menguasai bidang keilmuan itu dan kita tahu cara mensinkronkannya tadi dan kita bisa menggunakan keilmuan itu untuk kebaikan orang lain, memberdayakan diri kita sendiri. Ternyata itu juga bukan sesuatu yang salah ya, tapi justru jadi potensi besar untuk diri kita untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih besar, lebih baik untuk masyarakat. Nah, saya mengamini tadi yang Mbak Eni cerita tadi dari proses yang panjang, bagaimana struggle-nya Mbak Eni sebenarnya starting pointnya dari pada akhirnya memutuskan bahwa oke, saya concern di dunia pendidikan dan parenting itu berdasarkan atas keprihatinan terhadap proses pembelajaran atau desain pendidikan kita di Indonesia ya Mbak. Dan Mbak Eni selalu jadi tempat curhat saya waktu saya juga kuliah pasca sarjana itu, bawa anak SD sekolah di lembaga formal dan saya berpikir bahwa pasti ada bedanya sih karena ini kami dari NTT yang Indonesia Timur, ketika anak saya masuk ke sana ternyata ya itu tadi masih ekspositori juga dan bahkan jujur Mbak Heni kami di NTT itu tidak ada istilah bully loh Mbak.
Kami orang Iya, terkesan kasar, tapi nggak ada bully, nggak ada iya. bullying itu nggak ada. Ya, tapi saya sangat amat shock ketika anak saya tuh dibully ketika di sekolah di Jogja gitu. Dan Mbak ini tahu ceritanya. Bahkan yang lebih miris itu bulian itu tuh datang dari guru. Ya kayak si Mbak Yaya tadi dibully karena kok kamu anak kampung pantasan nggak tahu ini nggak tahu itu. Nah, saya tuh buliannya tuh justru lagi yang salah gitu. Mereka karena berpikir anak saya dari luar Jogja, dan mereka pikir Flores itu sama dengan Papua. Jadi kalau si Dika itu salah jawab atau nggak bisa jawab, udah pulang saja kamu ke Papua. Sampai anak saya selalu saya ingetin, bilang sama gurumu, saya ini anak Flores loh, NTT bukan Papua. Nah, bully yang ini salah juga, tapi ya efeknya tuh membekas pada diri anak. Dan ya saya yakin ini juga yang menjadi motivasi terbesar Mbak Heni untuk bergelut pada akhirnya di dunia pendidikan dan parenting. Dan saya bersyukur bisa mengenal Mbak Heni dan tidak semua teman-teman perempuan ataupun yang bukan perempuan, teman-teman kita yang laki-laki yang concern pada akhirnya di dunia pendidikan yang mampu ya coba memperbaiki dari masalah-masalah yang dianggap sepele tapi ternyata berdampak. Nah, saya juga lihat rekam jejaknya Mbak Heni selama ini bergabung dengan komunitas perempuan, untuk memberikan seminar, untuk memberikan pelatihan. Nah, bisa diceritakan tidak mengapa Mbak Heni dan juga teman-teman tadi pada akhirnya sepakat ya membuat satu paguyuban atau bergabung dalam komunitas-komunitas tertentu untuk bisa memberdayakan para guru di sekolah-sekolah. Dan saya lihat lebih banyak para guru perempuan atau orang-orang tua yang hadir ikut seminar itu, para ibu-ibu. Itu kalau boleh tahu visi misinya apa gitu, selain tadi berdasarkan masalah yang di masa lalu tadi, bisa di-sharing Mbak? Kalau saya permintaan ngisi seminar dalam suatu komunitas, mungkin taklim atau komunitas apa gitu ya, itu biasanya awalnya lebih dari pertemanan, kedekatan. Jadi kayak mungkin dia awalnya orang tua murid satu sekolah dengan anak saya, ketika ngomong bicara dan kok nyambung dan sebagainya, terus beliau mungkin berteman dengan saya di Facebook dan sebagainya, hanya tahu ini saya apa gitu, hanya terus diminta kadang ngisi dan sebagainya. Kalau pemikiran tuh kadang gini, kita itu sebagai wanita itu kan istilahnya pengajar atau sekolah pertama bagi anak gitu. Nah, saya berpikirnya seorang ibu itu harus pintar gitu. Seorang ibu itu harus pintar. Dalam artian pintar itu kadang tidak identik dengan sekolah formal gitu ya. Kadang orang sekolah formal pun pendidikannya tinggi, kadang juga nggak bisa dikatakan pintar dalam arti tanda kutip gitu. Nah, saya pikir jadi untuk para ibu, para wanita itu harus terus ini meningkatkan pengetahuannya, wawasannya, karena apa? Dialah yang akan menjadi pengajar bagi anak-anaknya. Nah, bagi saya pikir, bagi yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan dan sebagainya, ataupun dia sudah punya pendidikan tapi ingin terus mengembangkan dirinya, saya pikir harus ada kolaborasi, ada sharing, kolaborasi dan sinergi antar perempuan itu. Jadi istilahnya kita itu ketika jadi ibarat seperti tanaman, jangan hanya jadi tanaman yang tumbuh subur sendiri, tahan banting, tahan merem, tapi tanaman di sekitarnya mati gitu. Kalau bisa tuh saling bersinergi, melakukan simbiosis, ibaratnya kayak tanaman oro-oro itu ketika dia tumbuh di sekitar tanaman. Oro-oro itu kayak tanaman kayak kacang-kacangan, jadi jenis kacang-kacangan. Nanti cari deh itu yang merambat itu ya. Enggak, hampir kayak kacang tanahnya itu, bunganya kuning-kuning. Nah, itu kadang kan seperti semak ya itu, padahal itu tuh ada bintil-bintilnya yang dia itu kayak di akarnya tuh ada nitrogen, kandungan nitrogen tinggi yang mengakibatkan tanah sekitarnya itu akan subur. Nah, itu ketika ditanam dengan berdekatan dengan tanaman lain di pertanian itu bisa menyuburkan tanaman lain. Nah, ibaratnya seperti itu. Simbiosis mutualisme itu tadi ya. Berbagi ilmu dengan teman itu akan seperti itu. Jadi kita bisa lah, kalau di biologi, Ima tahu ada hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Jadi hubungan bukan seperti parasit ketika
kita berhubungan tapi ternyata merugikan salah satunya. Nah, kita seperti ibaratnya seperti tanaman seperti itu. Jadi kalau ibaratnya tanaman yang itu, kalau mau subur-subur bersama-sama, aku bisa memberikan kamu apa, ini juga bisa memberikan kamu apa. Nah, kita juga tidak bisa jadi orang yang ilmunya tinggi tapi tidak bermanfaat. Ada pohon yang tinggi tapi tidak bisa memberi keteduhan, tapi ada yang pohon yang rendah tapi bisa memberikan buah dan memberikan manfaat pada orang lain. Nah, mau pilih yang mana? Pohon tinggi tapi tidak memberi kenyamanan dan keteduhan, atau pohon yang rendah tapi bisa ini jadi orang biasa tapi bermanfaat itu lebih lebih hebat bagi menurut saya daripada Dibutuhkan di orang yang dunia ini. tinggi ya, daripada Iya, dia tidak iya, bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi mungkin seperti itu. iya. Oh, sepakat Mbak ya. Ini ya jadi ya memang itu tidak mudah seperti yang Mbak Heni katakan nih. Tapi kalau kita punya niat yang bersama, mau saling bersinergi bersama, mau saling kolaborasi bersama, ternyata kita perempuan-perempuan di era sekarang yang jadi Kartini modern itu ternyata bisa berarti banyak untuk orang lain. Terlepas dari kita ini dengan latar belakang profesi pendidikan apa saja, kalau sinergitas itu sudah dibangun, kolaborasi itu sudah dibangun untuk tujuan yang baik, ternyata bisa. Dan Mbak Heni dan teman-teman saya lihat sudah membuktikan itu, dan itulah mengapa acara ini hadir juga Mbak, karena saya berpikir saya bisa dengan pertemanan saya dengan banyak perempuan yang saya kenal selama hidup, saya bisa petik pelajaran apa nih dari dia, minimal untuk saya dan untuk orang lain yang mendengarkan itu. Dan Mbak Heni sudah sejak saya lihat pergerakannya itu setelah kita tamat kuliah pasca sarjana itu sangat aktif untuk membuktikan bahwa ternyata bersinergi bersama perempuan dengan perempuan itu punya dampak yang sangat besar. Mbak ini juga bilang tadi karena ya perempuan itu akan jadi ibu, dan ibu itu sekolah pertama, madrasah pertama ya Mbak ya. Jadi kita kalaupun kita tidak pintar secara akademis, kita bisa punya skill, punya kemampuan lain yang pada akhirnya bisa berarti untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, sejauh pengalaman Mbak ini kurang lebih, kalau saya katakan 5 tahun, setelah pasca sarjana atau ya hampir 10-an tahun lah bergerak di dunia pendidikan dan parenting. Kira-kira tantangan terbesar apa yang Mbak Heni sudah hadapi dalam membangun sinergitas antara perempuan ini untuk tujuan yang mulia ini? Tantangan yang paling terbesar itu apa sebenarnya? Dan potensi apa yang masih bisa terus dikembangkan hingga beberapa tahun ke depan antar kita sebagai perempuan untuk saling mendukung satu sama lain, menggerakkan hal-hal yang positif dan baik, khususnya di bidang pendidikan dan parenting. Silahkan, Mbak. Kalau saya melihat kadang tantangan terbesar itu lebih pada apa ya, adanya pengkotak-kotakan. Wanita itu sendiri kadang mengkotak-kotakan dia itu ada di kelompok mana, organisasi mana, komunitas mana, mungkin nyun sewu latarnya apa. Jadi kadang kalau saya kan tipenya orang yang apa ya, membaur, bukan ya. mau ini dengan latar ini kita terbuka sepanjang itu adalah aktivitas yang positif gitu. Nah, kadang saya itu tantangan terbesarnya kadang saya mungkin gini, saya terbiasa dipanggil di suatu kelompok tertentu untuk berbicara. Nah, itu di kelompok lain tuh akan melihat, oh dia itu kelompok itu gitu. Jadi nggak usah kita panggil untuk narasumber. Jadi adalah seperti itu. Jadi itu dia masuk kelompok itu atau masuk organisasi itu. Jadi ada beberapa organisasi yang seperti itu. Jadi terbiasanya mengambil pembicara yang memang basicnya dari organisasi. Sedangkan saya itu selama itu ilmu yang bermanfaat, yang baik, dia latarnya apa, akan saya serap gitu loh. Saya welcome, saya bersedia untuk bekerja sama. Kan itu bukan sesuatu yang maksudnya jadi alasan. Nah, itu mungkin karena saya menekuni pendidikan inklusif dan sebagainya, itu hanya inklusivitas itu hanya ya kayak mendarah daging di saya, bahwa saya apa ya, jadi nggak bisa bahwa education itu for all, jadi education itu untuk semuanya gitu loh, gitu. Nah itu yang saya kadang melihat itu kadang perempuan itu mengkotak-kotakan sendiri. Dan itu mengganggu sekali kah untuk keseharian petualangannya Mbak Heni di bidang ini kalau ada situasi itu? Nah iyalah, kalau umpamanya saya berbicara di suatu sekolah yang mungkin
basicnya bukan organisasi yang kemarin ya mungkin meskipun saya makanya itu loh saya tidak pernah saya itu apa ya mendeklarasikan diri bahwa saya itu ada di dalam naungan organisasi ini, wadah ini. Saya makanya independen. Alhamdulillah, tapi itu pelan-pelan mulai mulai orang-orang mulai sadar. Jadi saya bisa dipakai di berbagai sekolah dengan berbagai latar dan organisasi atau yayasan. Nah, kalau awal-awal saya melihat memang akhirnya kayak seperti itu kan pembicara dari organisasi ini jangan kita ambil lah. Kalau seperti itu Oh, saya mau kerjasama gimana coba? oke. Sedangkan saya pikir semua sekolah itu kalau bisa dari berbagai yayasan bagi ini tuh Saling berkolaborasi bekerja gitu ya. sama. Iya, Nah iya. itu saya sempat seperti itu, tapi alhamdulillah makanya kenapa saya sering share di Facebook dan sebagainya bahwa saya berkunjung atau bersilaturahmi atau mengisi di berbagai sekolah dengan berbagai latar dan yayasan tertentu itu seperti itu gitu loh. Jadi biar orang tuh paham bahwa pendidikan itu untuk semua. Saya nggak mau mengkotak-kotakan diri saya hanya untuk satu golongan ini atau satu kelompok ini atau satu organisasi ini. Alhamdulillah tapi sekarang sudah pelan-pelan sudah ini. Jadi orang-orang udah paham cair dan alhamdulillah saya dipakai di berbagai sekolah yang memang ini dan saya karena tipenya saya memang mengakui kalau mungkin memberi training di sekolah yang mungkin belum nafi dan sebagainya saya memang ada secara materi dikasih yang namanya imbalan secara materi. Tapi untuk sekolah-sekolah yang memang di pelosok dan sebagainya itu memang saya niatkan untuk amal jariah saya dan saya memang membuktikan bahwa ilmu yang berkualitas bermanfaat itu tidak hanya orang-orang yang berduit tapi juga untuk masyarakat umum yang Mereka bawah-bawah juga pun juga berhak terlalu. mendapatkan itu ya, Mbak. Nah itu seperti itu. Oke. Kalau Berarti, potensinya mm, gimana? berarti Mbak juga merasakan bahwa tantangan terbesar itu yaitu tadi Yang membangun dikotak-kotakan itu. pemahaman bahwa kolaborasi itu penting ya, terlepas dari latar belakang kita apa ya, ya harus tetap mengenyampingkan hal-hal yang sangat subjektif itu. Kita Iya, objektif saja, tujuan kalau selama tujuannya baik, kolaboratif itu ya bisa dilakukan ya. Oke, iya. oke, baik. Potensi apa yang tadi saya ulangi lagi yang menurut Mbak masih bisa perlu dikembangkan oleh Mbak sendiri sebagai seorang Kartini modern dan oleh perempuan-perempuan lain di luar sana, baik yang belum mendapatkan kesempatan atau belum menemukan jalannya saya untuk jadi bermanfaat untuk orang lain itu seperti ini, ataupun bahkan orang yang sedang bergumul dengan tantangan ketika meskipun dia sedang berada di jalan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau potensi itu sebenarnya ya saya melihat perempuan itu dalam pergaulan itu lebih luas daripada laki-laki ya. Arisan, pengajian, apa gitu ya. Terus Ya, apa gitu ya. Sebenarnya potensi apa ya modal modal sosial itu yang namanya anu proses interpersonalnya apa keterampilan interpersonal perempuan itu sebenarnya jalannya untuk mengasah itu tuh banyak gitu loh. Nah oke. itu bisa dijadikan potensi jaringan wanita itu sebenarnya lebih Kuat, lebih lebih banyak besar ya. daripada laki-laki kalau kalau mau bikin kolaborasi kerjasama dan sebagainya wanita juga punya keluasan ketika itu mempromosikan sesuatu menyampaikan sesuatu lihat itu kan kalau jadinya sales dan sebagainya itu kan Iya, kebanyakan iya, iya. perempuan kan ya untuk Perempuan aja. jadi apa humas dan sebagainya tuh ya meskipun laki-laki juga ini ya tapi perempuan tuh biasanya lebih di ini jadi itu sebenarnya potensi perempuan untuk bisa menyampaikan apa ilmunya, apa aspirasinya itu sebenarnya lebih besar. Kita tidak kalah kok dengan laki-laki ini. Selamat datang Mas Tegar ya, Mas Tegar. Saya mau nyapa tadi. Ayo sudah bisa belum Mas Tegar? Halo Bapak calon doktor kita. Ya, wah. Nanti Nanti kapan-kapan makan ya, malam dua ya. layar ya. Nah itu, Nanti ya kita itu, berdua berguru Mbak. Berguru ini Bapak iya, calon dokter nih. iya. Oke, silakan dilanjutkan Mbak ini. Nah itu jadi potensi-potensi itu tuh besar. Terus keterampilan yang dikuasai wanita itu sebenarnya besar juga jadi kayak dari mulai masak menyulam dan sebagainya jadi karena dia kaitannya kan apa ya sehari-hari memang memang yang dekat dengan anak dekat dengan rumah dekat dengan masyarakat itu lebih ke perempuan kalau laki-laki kan lebih ke dia kerja cari nafkah jadi kadang nggak ini jadi kita itu punya apa ya skill yang sebenarnya tidak kalah dengan laki-laki yang itu bisa potensi ini dikembangkan hanya kadang apa ya paradigma di masyarakat pandangan di masyarakat sendiri yang bahwa
sepak terjang wanita itu tidak bisa seluas laki-laki, hanya itu sendiri yang membuat kita itu jadi kayak terbatasi gerak kita. Padahal kalau potensi itu kita bisa tonjolkan, kita kembangkan, kita memberdayakan diri, kita itu insya Allah nggak kalah kok. Maksudnya peran kita tuh nggak kalah dengan laki-laki gitu. Itu mungkin yang bisa Oke. kita. Oke. Eh, Menarik tadi ada singgung soal stigma sosial tadi yang masih melihat itu. Memangnya di kota semodern Jogja itu masih terasa po. Saya pikir kami yang di pelosok saja yang masih melekat unsur budaya sosial yang sistem sosial dan budaya yang masih mengganggulah peran perempuan untuk bisa lebih eksis di kehidupan yang ya sedikit setara atau setara dengan laki-laki. Mbak ini masih merasakan itu tidak dalam pergerakannya Mbak ini selama ini? Kalau saya melihat mungkin ada apa ya di daerah-daerah tertentu. Jadi ada sebagian memang daerah tertentu yang memang melihat bahwa apa ya perempuan itu dia ikut laki-laki gitu. Ada pandangan seperti Manut itu. ya. Hanya Menurut. contoh dalam berumah tangga, memilih rumah saja ya ada pandangan bahwa seperti wanita itu untuk memilih tempat tinggal, memilih rumah dan sebagainya itu manut laki-laki. Jadi kamu kalau kan ngikutin yang laki, jangan laki ngikutin kamu gitu. Itu ada seperti itu. Padahal kalau dalam ini kita sepanjang itu memang ada pembicaraan, ada musyawarah Aja ya. menikah dan sebagainya, kita mau enaknya mau tinggal di mana, atau mau nyewa atau mau apa, ya itu hak keduanya. Sudah menikah Iya, itu sudah memang komitmen keduanya. Jadi orang di sekitarnya itu nggak bisa, tapi memang ada daerah tertentu seperti itu. Jadi seperti memilih rumah tangga itu seperti itu. Jadi ketika wanitanya aktif bergerak di mana, dia sudah ada pembicaraan dengan laki-laki untuk kita berbagi tugas ya, karena aku habis ini ada acara ngisi di ini atau suami ngisi di ini. Mungkin nanti ketika si istrinya lagi mengisi terus suaminya bantu nyuci, bantu itu mungkin nyinyiran dari masalah. tetap ada. Padahal kalau mereka tahu ketika si suaminya ganti pergi kan ganti si wanitanya yang ngurus anak, ganti yang nyuci. Jadi Iya. ya di daerah-daerah tertentu masih ada seperti itu gitu. Oke. Tapi saya dan Mbak Heni juga pernah mengalami itu ya. Yang lucunya kan yang orang terdekat kita, ini pasangan kita itu enjoy saja, malah yang merasa bahwa oh itu tidak benar, itu harusnya begini begitu versi mereka itu pihak luar ya, yang tidak tahu kita sudah dilani untuk hal ini gitu ya. Nah, memang sih ya itu juga masih mungkin karena apa ya, kita ini di wilayah Indonesia, negaranya masih berkembang ya, jadi kita pakem-pakem budaya sistem sosial itu ya, meskipun semodern apapun kita perempuan, tapi kita masih terganggu juga dengan hal seperti itu. Tapi sejauh ini kalau saya sih pribadi, dan saya rasa Mbak Heni juga begitu, dalam kehidupan berkeluarga itu tidak menjadi gangguan yang sangat signifikan ya Mbak Heni, bisa diatasi. Meskipun kadang kita pernah sharing sampai nangis-nangis ya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Itu kisah yang bikin kita kuat. Oke, Mbak. Saya tertarik nih. Tadi Mbak Heni sudah cukup banyak berkiprah untuk orang lain di luar sana. Nah, bagaimana Mbak Heni sebagai perempuan modern, Kartini modern saat ini dalam mendidik dua anak perempuan nih? Aku juga ya, tapi aku totalnya 4 ya, 2 laki 2 perempuan. Mbak Heni ini 2 perempuan. Nah, mungkin saya bisa berguru atau kita nanti saling berguru ya. Atau mungkin dengan kisahnya Mbak Heni nanti bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang menyaksikan. Bagaimana sih suka dukanya? Dan Mbak Heni mau nanti anak perempuan Mbak Heni itu menjadi versi seperti apa? Gitu. Bisa di-share dong? Kalau ini kalau anak perempuan ya mungkin karena saya sendiri juga lahir 4 bersaudara perempuan semua ya, jadi maksudnya didikan anak perempuan itu ya cukup familiar di saya. Maksudnya malah saya tuh sebenarnya pengen punya anak laki-laki, tapi kalau Allah kasihnya saya anak perempuan ya hanya sudah saya syukuri ini ya. Mungkin sebagian orang bilang bahwa punya anak perempuan itu lebih mudah mendidiknya daripada anak laki-laki gitu. Ada yang bilang itu, tapi sebenarnya ya enggak ya, sama saja. Semuanya ada kesulitan dan ada keuntungan dan tidaknya. Namanya anak perempuan itu kalau di dalam keluarga saya lebih ke yang pertama ini
kita terapkan apa ya, akhlak. Mungkin saya kerjasamanya dengan sekolah, makanya kenapa saya juga memilihnya kalau sampai SMP itu mungkin ke sekolah yang memang kita basic agama keyakinan kita ya, kita terapkan, karena itu sebagian juga pembentukan karakter anak itu biasanya saya pilihkan ke situ. Meskipun kalau ternyata dia sendiri juga pingin ke sekolah umum ya monggo, tapi kita biasanya observasi dulu, mau sekolahkan anak itu kita ajak anak kita observasi dulu ke sekolah-sekolah itu untuk melihat bagaimana kondisi sekolah itu bagaimana gitu. Dan dengan suami itu kita sistemnya orang tua yang apa ya, demokratis. Tapi memang pada awal-awal mendidik, namanya kita juga belajar ya dari awal, kita juga adalah kadang ada kesalahan kita menyadari oh ternyata kita salah ya ketika mendidik seperti ini gitu. Pernah mungkin dulu karena kami tinggal di suatu lingkungan keluarga besar dan sebagainya, didikan saya seperti ini, tapi didikan di keluarga besar seperti ini berbeda gitu ya, berbeda secara ini tuh. Terus akhirnya saya kayak seperti membuat batas jarak yang sangat saklek gitu ya, sangat ini ke anak, tapi ternyata malah menjadikan hal yang kurang baik ke anak gitu ya. Itu hanya kita sadari, terus kita koreksi, kadang kata dengan suami kita evaluasi, ternyata dengan seperti ini anak kita jadi kayak terbebani karena dia mau bergabung kok kayaknya susah. Terus mungkin juga bagi yang ini ke orang lain juga akan menganggap kok kayaknya protektif banget ke anak dan sebagainya. Nah itu pelan-pelan kita perbaiki bahwa prinsipnya gini, berbaur tanpa menjadi lebur. Kita bisa berbaur dan ini dengan, tapi kita juga punya prinsip. Jadi ketika itu memang bertolak berbeda dengan apa yang ini kita, anak saya ajarkan untuk asertif bahwa didikan orang tua seperti ini gitu. Juga ini anak-anak juga dalam memilih pendidikan nanti apa, seperti saya kan eksak ya, suami ilmu sosial. Ketika anak saya memilih program bahasa di SMA-nya ini, saya juga nggak harus kamu harus eksak kayak bundanya. Ini kan orang kan biasanya berpikir eksak itu sesuatu yang apa favorit dan sebagainya. Enggak, saya hanya ketika belajar ilmu pendidikan, parenting dan sebagainya semakin mendalam itu saya paham bahwa memang hak anak untuk memilih, dan saya pikir tidak ada sebenarnya jurusan itu lebih kastanya lebih tinggi daripada yang lain. Selama kamu itu menekuni itu dengan baik, sesuai passion kamu dan kamu profesional, itu juga akan memberikan manfaat ke orang lain. Oh, ternyata buktinya banyak orang eksak yang ternyata tidak kalah dengan anak yang dulu basicnya ilmu sosial dan sebagainya. Saya nggak bilang ilmu eksak dulu ya, ternyata juga banyak orang eksak juga bisa berkontribusi. Jadi seperti itu, saya hanya mengajarkan ke anak seperti itu. Tapi ketika kamu memilih sesuatu, kamu juga harus konsekuen bertanggung jawab atas pilihan kamu. Dengan pilihan. Jadi seperti itu, ke anak-anak lebih saya ajarkan hal demokratis tapi bertanggung jawab. Jadi bunda itu bunda itu tidak mengekang kamu, tapi kamu juga harus tahu arah tujuanmu. Jadi kita hanya seperti memberi, kayak ayahnya itu, dan saya itu memberi gambaran, dia tanya DKV itu apa bun, ini itu apa, ini apa. Itu kita kasih gambaran jurusan itu tuh ini seperti ini seperti ini. Aku kok pengen ke sini bung, pengen lanjut ke sini gini. Iya, saya kasih gambaran, kamu pengen lanjut, mamanya dia pengen lanjut ke luar negeri, ini saya kasih gambaran kelebihannya seperti ini, keburukannya seperti itu. Dia tak suruh nyari juga di ini. Jadi dia akan ada pertimbangan. Jadi bukan saya yang menunjuk kamu harus ke sini, tapi saya memberi gambaran-gambaran dan itu akan mengarahkan dia untuk tahu apa yang akan dia tuju, tapi dia harus konsekuen gitu. Nah, seperti itu. Oke, meskipun itu kalau bagi saya bukan hal yang mudah ya, apalagi kita punya anak ini kan kadang punya prinsip yang kuat, jadi kita juga kadang perlu persiapan yang matang untuk mengarahkan mereka. Ya, kita tahu lah gitu ya, tapi ya sama sih bahasa saya juga, saya pada akhirnya sebenarnya membebaskan mereka mau pilih apa, tapi kalau saya sih sampai SMA tuh sekolah itu tetap saya yang pilih gitu, karena saya tahu saya sudah observasi sekolah mana yang bisalah minimal ya mereka bisa latih disiplin diri dan hal-hal kebaikan lainnya. Untuk akademik tergantung gitu, bonus lah kalau menurut saya, karena pada akhirnya saya dan Mbak Hini menyadari bahwa yang sangat amat pintar juga tetap tidak jadi apa-apa di masyarakat gitu ya. Jadi atas dasar itu juga ya saya lebih demokratif lah sama Mbak. Oke, yang mungkin kedua terakhir nih sebelum Mbak Hini menyampaikan kata penutup. Tadi Mbak Hini sudah singgung ada fenomena
fenomena kekerasan ya Mbak di Jogja yang saat ini Iya. lagi booming. Saya juga Iya. baru baca tadi Mbak. Saya baru baca Iya, tadi kemarin itu. dan yang mirisnya tuh ada saya baca di surat kabar headline tuh katanya Sultan Hamengkubuwono tuh baru melek saat ini ketika korbannya itu anak DPR ya. Padahal ternyata isu itu tuh sudah berkembang beberapa bulan yang lalu ya Mbak, bahwa ada tindakan kekerasan. Udah, dari Itu tahun-tahun sebelumnya itu kliti itu sudah oh dari jadi tahun-tahun sebelumnya sudah. untuk berbeda, padahal kliti Oke, itu bisa awalnya bisa itu diceritakan sih apa mungkin ada yang nonton ini nanti bingung apa sih yang menjadi fenomena yang sekarang di Jogja itu? Apa sih sebenarnya? itu sebenarnya kalau merujuk pada etimologi kata klite itu tidak seburuk gambaran sekarang ya. Klite itu Oke, apa lebih ke namanya apa kritik? ya? Kritik ya, Mbak? Apa? Klite, klite, Kritik. klite, Kritik. klite. Oke. Nah, Iya. kalau saya pernah membaca sekilas, kalau tidak salah ya nanti mungkin teman-teman bisa browsing sendiri etimologi klite itu secara awalnya itu lebih ke kumpul-kumpul dengan teman-teman di jalan, maksudnya seneng, jadi Oke. kayak kayak kumpul sama temen Kumpul jalan-jalan lah, berduaan itu, kumpul. Iya. berkumpul sama teman di jalan, jadi seperti itu. Hang Lalu out gitu ya. jadi tapi ternyata perkembangan selanjutnya kliti itu menjadi penggambaran kayak penganiayaan tiba-tiba orang tidak dikenal kepada orang lain itu tanpa tujuan yang jelas. Jadi kayak korbannya itu Oke. ditinggal begitu saja. Jadi bukan mau diambil hartanya, kayak perampokan dan sebagainya itu bukan. Dan ternyata itu disinyalir setelah banyak berbagai kejadian itu ternyata pelakunya sebagian adalah anak-anak usia sekolah, usia remaja yang masuk geng-geng itu. Jadi itu kayak semacam ada yang memberi info. Nanti teman-teman bisa baca lebih ya tentang klite ini, itu jadi kayak Iya. semacam apa ya, persyaratan untuk masuk suatu geng, untuk bisa diterima Oke. itu kamu harus mencari korban atau sebagainya, dan itu banyak sekali ininya korbannya, driver-driver ojol itu banyak korbannya loh, yang dilempar matanya pakai anu, terus dicelurit anak, terus yang kemarin kejadian kan anak yang apa ya habis sahur ya kayaknya atau mau cari makan sahur ya, itu di ini saya kurang begitu baca yang ini, cuma taunya itu anaknya pejabat, ternyata anak orang Ya. petinggi gitu ternyata. Anggap Dan ada itu DPRD sebenarnya gitu. orang Jogja dan aparat sudah lama berusaha memeranginya, sampai di jalan-jalan Jogja itu kan banyak sekali spanduk-spanduk bahwa Jogja menolak klitih dan sebagainya itu. Cuma ya Oke. yang pelakunya ini masih buron yang itu ya, sebagian kalau sudah ketangkep ya nangis-nangis. Ada sebagian tuh nanti tak share videonya yang ketangkep yang Iya. klitih sebelumnya. Kalau sudah ketangkep tuh nangis-nangis. Saya tanya itulah karena pendidikan karakter, pendidikan kemanusiaan itu tidak tertanam dari anak sejak kecil, jadi rasa ini mereka itu kayak mati, jadi menyakiti orang lain tuh bagi sesuatu yang wajar bagi mereka gitu. Iya. Oke Mbak, saya tertarik juga di headline tadi. Saya baru lihat juga tadi bahwa ada himbauan dari Sultan Hamengkubuwono katakan bahwa orang tua itu wajib pantau di pukul 7 sampai ke atas, wajib pantau di mana anaknya berada ya. Nah ini kan himbauan yang sebenarnya tidak harus viral dan booming karena memang itu tanggung jawab orang tua ya Mbak. Tapi kan Iya. menjadi miris itu menjadi viral tapi karena ada sesuatu yang anarkis dulu gitu. Nah, bagaimana Mbak melihat gini? Berarti kan ada yang salah di pola asuh orang tua modern gitu. Mungkin sedikit pandangan mungkin sebelum nanti kata penutup, saya takut lama-lama ini lagi puasa ini. Oke, silakan Mbak. Kalau menurut saya itu ya mungkin karena orang tua modern sekarang, bapak ibunya kerja, ketika di rumah anak mungkin kan tidak terawasi dengan baik, mungkin terus kadang mereka sekolahnya kan full day ya sekarang secara ini, dan terus di rumah mungkin dengan pembantu, dan sekarang gadget kan pegangan anak-anak sehari-hari karena kita orang tua kerja semua. Nah itu ditambah dengan apa ya identitas apa ya, keinginan konformitas remaja, kan memang ciri remaja itu kan konformitas, dia lebih senang bergabung dengan teman sebayanya daripada orang tua. Coba kadang anak kita ajak pergi kan nggak mau, dia lebih milih dengan temannya, nanti mereka bikin seragam bersama, bikin aktivitas bersama, itu kan ciri memang remaja secara konformitas. Ditambah sekarang Ini Dika aja belum pulang jam begini Mbak. Dika nah aja belum pulang. nah itu sebenarnya terus komunikasi anak dengan orang tua kurang, itu akhirnya ya sudah, hanya dia bertemunya, kita nggak mengadakan pengawasan anak kita itu bertemannya dengan siapa, kumpulnya dengan siapa. Kalau salah berkumpul dan salah memilih teman untuk menyalurkan konformitasnya, itu ya akibatnya seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya, saran saya semodernnya kita, sesibuknya kita, tetap komunikasi dengan anak itu
tetap penting ada quality time dengan anak itu, tetap penting. Mungkin itu sesuatu yang sudah biasa ya, saran yang sudah biasa, tapi bagi saya tetap itu relevan untuk Harus. diterapkan Ya. sekarang gitu. Oke, sip Mbak. Terima kasih. Oke, mungkin ada sedikit kata penutup yang bisa menggugah kami mungkin yang belum bergerak lebih lincah seperti Mbak Heni dalam isu-isu pendidikan dan parenting, atau mungkin bagi teman-teman perempuan air di luar sana yang mungkin punya keinginan untuk keluar dari zona nyamannya itu, kira-kira apa yang bisa Mbak Heni bagikan ke kami? Kalau saya ini apa ya, bagi perempuan saya berpikir waktunya sekarang untuk memberdayakan diri. Kita itu perempuan ya, memberdayakan diri. Kita tidak tahu, mungkin ada suami kita di samping kita, tapi kan kita tidak tahu umur suami itu sampai kapan dan apakah kita itu harus bergantung terus dengan suami. Dalam pengertian tidak berarti kita kalau menjadi wanita yang masih memberdayakan diri terus berusaha untuk ini tuh berarti kita apa yang mengalahkan tidak mengakui kodrat kita sebagai wanita gitu ya, tidak seperti itu. Penting bagi wanita itu untuk tetap memberdayakan diri, menemukan komunitas-komunitas baru, berteman dengan teman-teman yang memberikan manfaat, dan jangan pernah malu dengan apapun kekurangan kita. Sebaiknya kekurangan kita itu memang kita apa ya, kita cover dengan cara kita berusaha tetap mencari ilmu pengetahuan dan untuk meningkatkan skill-skill kita gitu. Berarti jangan malu Banyak untuk belajar terus ya Mbak. Iya. Ya, banyak Mbak? sekali sekarang melihat di ini yang di YouTube di mana itu kan banyak sekali ini. Oke. Berarti ya selalu mau terus belajar ya, baik itu untuk skill yang dibutuhkan ataupun untuk hal-hal lain yang mungkin ya untuk supaya kita bisa tetap survive, tetap waras sebagai perempuan yang bisa terus melakukan segala aktivitas kita sesuai kodrat dan tuntutan lingkungan sosial. Oke, terima kasih Mbak Heni, ini ilmu yang sangat bagus. Saya sampai lebih banyak diam karena sudah disain oleh bapaknya Dika. Nanti kamu tuh hanya apa yang menstimulus. Nanti biarkan Mbak Heni cerita banyak. Ya. Iya. Oke, Mbak Eni. Baik, terima kasih saya dan teman-teman sudah tercerahkan. Terima kasih mau berbagi. Saya akan ganggu terus nanti di edisi yang lain di skema-skema pertemuan kita. Tapi poinnya terima kasih sudah berbagi cerita-cerita, berbagi kisah yang inspiratif untuk kita semua. Terima kasih juga ini kakak kelas saya waktu SMA, kakak Pak Polisi nih, Pak Firman Dayat. Hai, ini orang dari sekampung di Reo ini. Dan mungkin tadi teman kita Tegar dan teman-teman followers lain yang sudah bergabung ataupun nanti perempuan-perempuan inspiratif yang juga mendengar dan menyaksikan video kita. Semoga video ini bermanfaat. Saya minta maaf kepada Mbak Heni dan kepada teman-teman yang menyaksikan. Mungkin ada kata-kata yang tadi menyinggung. Harap ditinggalkan sebelum video ini ditutup dan kita petik saja poin-poin yang bermanfaat dari yang dibagikan oleh Mbak Heni. Sekali lagi Mbak Heni, terima kasih. Sudah kangen ini kopi darat ya. Doakan beberapa tahun lagi dalam waktu dekat saya mendarat. Oke. Untuk Tegar semangat untuk menyelesaikan promosi doktornya. Setelah itu bimbing kami untuk ke situ. Oke Mbak Heni, salam juga untuk keluarga, untuk Mbak Yaya, untuk adiknya, juga untuk Pak Agus. Semoga sehat-sehat di sana. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberi kesehatan untuk bisa bertemu kembali. Oke, selamat sore Mbak Heni. Selamat sore semuanya. Dadah, bye-bye.